Coba deh bayangin, kalian harus ninggalin semua yang kalian kenal, cuma karena dunia di sekitar kalian itu udah kehilangan moralnya. Nah, inilah awal dari legenda Padaungan, seorang pahlawan dari perbatasan Masoso dan Salutabang yang perjalanannya itu didasari sama keberanian dan ya pencarian akan dunia yang lebih baik. Yuk, kita telusuri kisahnya bareng-bareng. Kalimat ini adalah pemicu semuanya. Ini bukan cuma keluhan biasa loh, tapi ini kesadaran yang dalam banget, yang mendorong Padanungan untuk bertindak. Dia ngelihat dunianya hancur dari dalam, dan buat dia, tinggal diam itu bukan pilihan sama sekali. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di tanah kelahirannya? Oke, kita lihat lebih dalam lagi yuk. Kekacauan macam apa yang bisa bikin seorang pria ninggalin semuanya cuma buat membangun peradaban baru? Coba bayangin, ada tempat namanya Tamungku, yang benar-benar tenggelam dalam kekacauan. Perpecahan di mana-mana, hati nurani kayaknya udah mati. Dan yang paling parah nih, manusia diperjualbelikan kayak barang. Gila kan? Nah, inilah dunia yang ditolak mentah-mentah sama Padaungan. Dunia yang benar-benar berlawanan sama semua yang dia yakini. Jadi, jelas ya, ini bukan soal kabur atau melarikan diri. Ini tuh sebuah misi. Padaung pergi bukan buat nyelamatin diri sendiri, tapi buat ngebangun sebuah peradaban baru dari nol. Betul-betul dari nol. Sebuah tempat yang berdiri di atas fondasi etika dan kemanusiaan yang udah hilang dari kampung halamannya. Dan dari tekad yang sekuat baja itu, lahirlah sebuah, ya bisa dibilang surga baru. Yuk, kita lihat gimana visi Padaungan ini jadi kenyataan waktu dia mendirikan Buntu Malangkak. Perjalanannya ke utara tuh akhirnya berhenti di puncak gunung setinggi kira-kira 900 meter. Lokasinya, wah sempurna banget. Cukup tinggi buat pertahanan, tapi tanahnya subur. Jadi menjanjikan kehidupan dan kemakmuran. Ini ibaratnya kayak kanvas kosong yang ideal banget buat memulai peradaban barunya. Nama yang dia pilih buat tempat ini, wah dalam banget maknanya. Buntu Malangkak itu emang artinya gunung tinggi. Tapi maknanya jauh lebih dari sekedar geografi. Nama ini tuh kayak manifesto dari cita-citanya. Sebuah tempat di mana kemanusiaan, budaya, dan moral dijunjung setinggi puncaknya. Keren kan? Dan bener aja, di bawah kepemimpinannya yang tegas tapi adil, Buntu Malangkak ini cepat banget jadi magnet buat orang-orang yang cari aman. Sosok Padaungan yang disegani, bahkan ditakuti sama para penjahat, bikin wilayahnya jadi tempat paling aman. Pokoknya, surga di tengah kekacauan deh. Tapi kayaknya takdir punya rencana lain. Di tengah surga yang udah dia bangun susah payah, sebuah pertemuan yang gak terduga bakal menguji hati dan prinsipnya, dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Nah ini dia nih, pertemuan dua kekuatan besar. Di satu sisi ada Padanguang, sang pembangun komunitas yang reputasinya udah kemana-mana. Di sisi lain ada Rugaya, seorang wanita yang kecantikannya legendaris dan terkenal karena nolak lamaran dari pria-pria paling berkuasa sekalipun. Wow. Tapi jangan salah, Rugaya ini bukan sekedar cantik. Dia itu putri pemimpin Pamoseang dan seorang janda dengan 2 anak. Statusnya ini bikin dia jadi salah satu wanita paling berpengaruh dan ya paling diperebutkan di seluruh negeri. Dan disinilah ironisnya. Coba pikir, pria yang bisa bangun peradaban baru, yang ditakuti penjahat, ternyata gak berdaya di depan perasaannya sendiri. Meskipun udah nikah, dia jatuh hati sama Rugaya. Tapi dia milih buat mendem perasaannya karena ngerasa ya mana mungkin bisa dapetin wanita yang udah nolak para penguasa. Oke, sekarang kita masuk ke klimaksnya. Sebuah aksi kepahlawanan yang dramatis dan berani, yang pada akhirnya bakal menyatukan kedua takdir ini. Situasi tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Rugaya diculik, dan rencananya bakal dijual. Sebuah kejahatan yang paling dibenci sama Padaungan. Ayahnya yang udah putus asa cuma lihat satu harapan. Dan Padaungan, dia menjawab panggilan itu. Bukan dengan pasukan, tapi cuma dengan keberaniannya. Dia berangkat, sendirian. Aksinya benar-benar heroik. Naik kuda, dia ngejar, ngadepin, dan sendirian ngalahin semua penculik. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Dia nggak balikin Rugaya ke ayahnya. Malah, dia bawa Rugaya ke Buntu Malangkak. Dan mengklaimnya, bilang kalau nyawa yang dia selamatin itu sekarang jadi miliknya. Nah, peristiwa dramatis kayak gini tentu aja ada konsekuensinya kan? Yuk kita lihat gimana semua ini ngebentuk masa depan mereka dan juga memperkuat warisan abadi dari seorang Padaungan. Tapi ini bukan akhir cerita dongeng yang happy ever after gitu aja. Rugaya itu bukan wanita yang pasrah. Awalnya dia nolak Padaungan dan berkali-kali coba kabur.
Dia baru setuju buat tinggal setelah ngajuin syarat yang nunjukin kekuatannya. Dia minta jaminan kalau anak-anaknya dan seluruh keturunannya nanti harus selalu dihormati dan diperlakukan secara adil. Dan pada Wangan, dia setuju. Untuk ngebuktiin komitmennya, dia membangun sebuah rumah yang luar biasa. Rumah itu punya 2 dapur. Satu buat istri pertamanya, Arang, dan satu lagi buat Rugaya. Ini simbol ruang pribadi mereka. Tapi, di jantung rumah itu ada Andiri Posik. Cuma satu meja makan bersama di mana mereka semua harus kumpul. Ini kayak arsitektur keadilan, yang jadi simbol satu keluarga yang utuh. Tentu aja, warisan Padaungan itu jauh lebih besar dari sekedar urusan keluarganya. Dia dikenang sebagai pelindung rakyatnya, seorang pejuang gagah berani yang gak cuma berhasil ngusir penjajah Belanda dari tanahnya sendiri, tapi juga ngebantu wilayah tetangga dalam perjuangan mereka. Luar biasa. Jadi kisah Padaungan ini kan tentang membangun, menyelamatkan, dan melindungi. Sebuah warisan yang dibangun di atas moralitas, keberanian, dan keadilan. Nah, kalau kita lihat dunia sekarang, pertanyaannya jadi, dari semua kualitas luar biasa itu, kualitas yang mana sih yang paling kita butuhin dari para pemimpin kita hari ini? Coba direnungkan.